Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Nugraha dengan NIM 23030101773. Di sini saya akan membawakan materi tentang stop hoax. Nah, apa sih pengertian hoax? Hoax adalah informasi, berita, atau pesan yang tidak benar, direkayasa, atau menyesatkan sehingga membuat orang percaya pada sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai dengan fakta. Hoax dapat disebarkan melalui media sosial, aplikasi pesan instan, website, email, dan maupun percakapan sehari-hari. Nah, di sini saya akan membacakan contoh hoax. Untuk yang pertama, berita palsu tentang bencana yang sebenarnya tidak terjadi. Yang kedua, informasi kesehatan tanpa bukti ilmiah. Yang ketiga, foto atau video lama yang diklaim sebagai kejadian baru. Yang terakhir, penipuan berkedok hadiah atau undian. Di sini ada 7 ciri-ciri hoax. Untuk yang pertama, judul dibuat sangat sensasional atau provokatif. Yang kedua, mengandung kalimat yang memancing emosi seperti marah, takut, atau panik. Yang ketiga, tidak mencantumkan sumber yang jelas dan dapat dipercaya. Yang keempat, meminta pembaca segera menyebarkan informasi. Yang kelima, menggunakan foto atau video yang tidak sesuai dengan isi berita. Yang keenam, banyak kesalahan penulis atau tata bahasa. Dan yang terakhir, isi berita sulit dibuktikan kebenarannya. Nah, lanjut. Mengapa hoax sangat berbahaya? Hoax dapat menyebabkan berbagai dampak negatif, antara lainnya 1. Menimbulkan kepanikan di masyarakat. Yang kedua, memecah persatuan dan membutuhkan konflik. Yang ketiga, merusak nama baik seorang atau lembaga. Yang keempat, menyebabkan kerugian finansial akibat penipuan. Kelima, menyesatkan masyarakat dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir, mengurangi kepercayaan terhadap informasi yang benar. Nah, di sini bagaimana sih cara kita mengenali hoax? Nah, yang pertama, periksa sumber informasi. Mengapa? Pastikan berasal dari media resmi atau lembaga terpercaya. Yang kedua, baca isi secara lengkap. Jangan hanya membaca judul. Yang ketiga, bandingkan dengan sumber lain. Cari informasi yang sama di beberapa media terpercaya. Ada juga periksa tanggal berita. Di sini dipastikan informasi masih relevan dan bukan cerita lama. Untuk selanjutnya, cek keaslian foto atau video. Foto lama sering digunakan kembali dengan narasi berbeda. Yang terakhir, gunakan situs pemeriksa fakta. Cari apakah informasi tersebut sudah pernah dinyatakan hoax oleh lembaga pemeriksa fakta. Ada juga cara menghentikan penyebaran hoax. Langkah-langkah yang dapat dilakukan, yang pertama itu berpikir kritis sebelum percaya. Yang kedua, jangan langsung membagikan informasi. Yang ketiga, verifikasi terlebih dahulu. Dan yang keempat, edukasi keluarga dan teman tentang bahaya hoax. Selanjutnya, laporkan konten hoax kepada platform media sosial jika diperlukan. Dan yang terakhir, sebarkan informasi yang benar dan berasal dari sumber terpercaya. Ada juga prinsip saring sebelum sharing. Sebelum membagikan informasi, tanyakan kepada diri sendiri. Nah, yang pertama, apakah informasi ini benar? Untuk kedua, apakah ada bukti yang mendukung? Yang ketiga, apakah informasi ini bermanfaat? Dan yang terakhir, apakah penyebaran dapat merugikan orang lain? Jika jawabannya belum jelas, jangan dibagikan. Di sini ada contoh kasus hoax. Yang pertama, yang
Kasus 1. Seseorang menerima pesan di grup WhatsApp yang menyatakan akan terjadi gempa besar malam ini dan meminta semua orang keluar rumah. Tindakan yang benar adalah 1. Jangan langsung percaya. Yang kedua, periksa informasi melalui lembaga resmi terkait kebencanaan. 3. Jangan meneruskan pesan jika belum terbukti benar. Ada juga kasus yang kedua. Ini sebuah unggahan media sosial menyebutkan bahwa suatu produk dapat menyembuhkan semua penyakit. Untuk tindakan yang benarnya adalah di sini yang pertama, cari informasi dari tenaga kesehatan atau lembaga kesehatan resmi. Untuk yang kedua, jangan membeli atau menyebarkan informasi tersebut tanpa bukti ilmiah. Ada juga dampak positif jika masyarakat menolak hoaks. 1. Informasi yang beredar menjadi lebih akurat. Yang kedua, masyarakat lebih tenang dan tidak mudah panik. Yang ketiga, persatuan dan kerukunan tetap terjaga. Yang keempat, penipuan dapat dikurangi. Dan yang kelima, kepercayaan terhadap informasi yang benar secara meningkat. Ada juga tips menjadi pengguna media sosial yang bijak. Yang pertama, gunakan media sosial secara bertanggung jawab. Kedua, hormati privasi orang lain. Yang ketiga, hindari menyebarkan ujaran kebencian. Yang keempat, selalu cek fakta sebelum membagikan informasi. Dan yang terakhir, jadilah bagian dan penyebar informasi yang benar. Di sini ada kesimpulan tentang hoak. Hoak adalah informasi palsu atau menyesatkan yang dapat merugikan individu maupun masyarakat. Di era digital, setiap orang memiliki tanggung jawab untuk memastikan informasi yang diterima benar sebelum membagikannya. Dengan menerapkan prinsip saring sebelum sharing, memeriksa sumber informasi dan berpikir kritis, kita dapat membantu menciptakan lingkungan digital yang lebih aman, sehat, dan terpercaya. Di sini ada pesan penutup. Jangan mudah percaya. Jangan mudah menyebarkan. Cek fakta sebelum berbagi. Bersama kita hentikan hoaks dan wujudkan masyarakat yang cerdas dalam bermedia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.